Iya, dan biarin juga. Ya mau ya. Papa Jo, kiri Papa Jo. Ayo jalan. Ayo jalan. Main di playground, mau nggak main di playground? Sabar, sabar ini sabar. Nah, kan adem tuh. Kamu mau turun apa di mobil aja? Aku di dalam sini. Iya, di dalam ya. aja boleh. Boleh ya. Iya, boleh. Apanya? Terus lagi ngomong. Ya kasihan dong Kak Aurel kan naik gokar. Masa di Ya. Omongnya di OBP aja. Ya udah. Ya udah ngomong sama Kak Aurel, mau nggak Kak Aurelnya? Ya. Oke, sayang. Bahas apa ya? Bahas soal Vero kemarin. Vero, Oke, iya. bye-bye. Mama wawancara dulu ya, Nak. Nanti Mama jemput ya. Bye-bye. Hey. Sorry. Tadi nangis Fania. Nggak nonton performnya dia. Jadi ngambek. Gimana? Kemarin Vero kan ulang tahun ke 29 tahun. Iya. Itu merayakan di panti asuhan, memberikan pendidikan non formal juga untuk anak yatim piatu seperti apa? Alhamdulillah. Ya seneng dan bangga ya, karena ternyata di usia 29 tahun Mas Vero ini makin lebih ngerti tupoksinya menjadi anggota DPR RI itu harus lebih dekat sama masyarakat. Itu kemarin panti asuhan itu semua di dapilnya dia dan anak-anak kecil semua, dan alhamdulillah program rakyatnya nyampe semua ke masyarakat di dapilnya. Aku kemarin nggak bisa nemenin karena ada syuting, tapi ketemuan di rumahnya Mas Vero malam-malam. Jadi alhamdulillah bisa kasih kado dia, terus kemudian kita makan malam, terus ya foto-foto, ya seneng lah. Berarti memang dari kecil Vero diajarkan untuk saat ulang tahun itu memberikan kesederhanaan atau seperti apa sih? Dari dulu sih nggak Vero, nggak Atala, nggak Fania, kalau kita ulang tahun memang kita pasti ada acara ke panti asuhan. Cuma kan kalau dulu kan dekat rumah. Nah kalau sekarang karena dia punya dapil, ya pasti otomatis dia di dapilnya lah di Bekasi. Tadi Mama sempat bilang kado spesial. Kado spesial apa sih, Mama? Iya kan sekarang kantoran ya, jadi aku kasih dia hem, tapi warnanya tuh warna pantainya. Kan jarang ya. Dia seneng banget. Waduh mah, makasih loh, pasti aku pakai gitu. Aku beliin kemarin. Mama Vena ngeliat 29 tahun Vero seperti apa sih? Iya, ya usia 29 tahun aku selalu doain mudah-mudahan segera dapet jodoh ya. Jodoh yang terbaik tuh dari Allah. Makanya aku doain terus khususan supaya nanti Vero lebih melengkapi kebahagiaan dia. Karena kan pekerjaan alhamdulillah udah dikasih sama Allah jadi DPR. Tinggal pendamping hidupnya. Nah itu aku nggak tahu di siapa, tinggal kita doain aja. Tapi kan udah usia 29 tahun pasti keinginan emang Mama Vena emang terbesar jodoh ya Mama Vena ya? Oh bukan keinginan aku sih, aku sih pengennya anakku kan kalau ada pendamping pasti lebih lebih bahagia ya. Tapi yang benar-benar yang dari Allah itu, makanya aku selalu bilang Kak kamu doa juga dong untuk jodoh. Iya gampang nih, aku pasti nanti akan doa untuk jodoh. Tapi aku udah tahu banget dia kan Atala sekarang udah ada nih pacarnya, nah tinggal Mas Vero aja. Tapi udah Vero sendiri orangnya selektif gak sih Mam? Mungkin maksudnya untuk iya bukan selektif ya, mungkin orangnya kan kalau jatuh cinta bener, tapi kalau untuk menjadikan dia jatuh cinta tuh memang orangnya agak nggak terlalu gampang gitu. Jadi ya aku juga nggak tahu ya sekarang kualifikasinya dia dengan umur yang sekian apa kan aku nggak tahu, karena kan udah dewasa ya, udah 29 tahun kan aku nggak bisa ngerecokin ayo gimana nih mas, nggak bisa. Tapi kan kemarin sempat dekat sama Fuji juga, apa masih dekat atau memang? Nah itu mesti tanya sama orangnya ya, jangan tanya sama aku. Tapi yang jelas kalau Mas Vela kan memang banyak banget temen-temennya ya gitu, mau yang laki-laki mau yang perempuan, tapi siapapun lah intinya yang dekat sama Mas Vero yang bisa bikin Mas Vero happy pasti aku dukung, pasti aku support. Mama Vena tapi sebagai ibu ngasih wejangan gak sih ke Mas Vero kalau nyari perempuan tuh seperti ini, nyari istri seperti ini, misalkan seperti itu, nyari pacar tuh seperti ini? Enggak lah, udah gede kan udah tahu ya apa yang jadi required sebenarnya dia. Cuma aku selalu bilang kamu nanti kan jadi imam nih Mas Vero sama Atala juga, harus sholatnya harus lebih rajin, kemudian juga harus bisa jadi imam nanti kalau udah punya keluarga ya harus sholat bareng nih sekeluarga. Pokoknya memperbaiki segala kegagalan orang tuanya dulu, bahwa basically untuk bisa mempunyai keluarga samawa, sakinah mawadah warahmah adalah imamnya harus benar-benar bisa jadi imam yang baik, membawa istri anak-anaknya ke jalan Allah. Nah itu yang aku harus ingetin juga kepada anakku, dia harus bisa ready dulu ke situ. Nah nanti tinggal cari istrinya. Jadi
harus jadi leader kan. Tapi udah ada curhat ke arah sana nggak sih Mama Vena? Udah ada curhat belum? Belum, orang dia sibuk banget. Kemarin aja habis ini aku kesini mah tugas kesini ya, memang kan di DPR sibuk. Berarti fokusnya Mas Ferel saat ini tuh lebih ke karir gitu mungkin ya? Kayaknya sih dia lagi seneng ya berpolitik, karena anak muda kan kita tahu banyak sekali anak muda yang mungkin masih di underestimate ya di politik. Tapi menurut aku kita harus ada regenerasi, karena kalau nggak ada kayak Mas Ferel mungkin sebagai simbol ya dari generasi muda yang melek politik dan bisa jadi decision maker. Jadi bukan hanya sekedar pemerhati, tapi dia sudah pelaku kebijakan. Artinya ya mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-temannya Ferel yang lain untuk bisa masuk ke politik gitu. Mama Vena tapi punya ketakutan gak sih terhadap Mas Ferel sendiri? Kan biasanya makin tinggi terbangnya, makin kencang Karirnya makin anginnya tinggi, gitu. makin banyak yang goyang gitu kan. Intinya gini, kalau kita nggak bisa dijatuhin sama orang lain, yang bisa menjatuhkan kita adalah diri kita sendiri. Nah, selama Mas Ferel jadi anggota DPR RI yang jujur, amanah, patona, fokus, insya Allah jaga. Ya, kalau dia nggak ngapa-ngapain ya insya Allah juga akan jaga. Itu kan semua tergantung kita. Makanya di politik yang paling penting nggak boleh greedy, nggak boleh punya sifat ingin memperkaya diri. Makanya saya selalu ingatkan Mas Ferel kalau punya tenaga ahli, ASPRI buat surat integritas yang isinya ASPRI dan tenaga ahli nggak boleh main proyek, nggak boleh ada yang terima gratifikasi.